aula. Eh, Kita langsung masuk aja ke kata motivasi kali ya. Nah, jadi ini kata motivasinya, ya mind blowing banget ya teman-teman. Oke, jadi sebelum masuk ke materi selanjutnya ya, untuk beberapa materi setelah ini, ada poin yang perlu kita tekankan, yaitu terkait dengan hukum termodinamika kuno. Jadi poin penting dari hukum termodinamika kuno itu mengacu pada variabel waktu, di mana suatu benda, anggap saja punya temperatur A, dengan benda kedua temperatur B, TA, TB, dengan TC gitu. Dia akan sama dengan satu sama lain ya, akan terjadi kesetimbangan ketika berada di waktu tertentu gitu. Dan di waktu yang konstan tersebut, kita bisa melihat laju perpindahan panasnya itu. Jadi untuk laju perpindahan panas, dia bisa kita lihat pada waktu yang konstan, waktu yang dibuat konstan. Nah, tapi untuk beberapa kasus ya, di industri itu banyak yang uh, menggunakan tidak, maksudnya melawan hukum termodinamika nol ya, contohnya di heat exchanger gitu. Karena suhunya itu suhunya itu dipertahankan. Contohnya si water. Atau contoh lain tuh seperti kulkas gitu. Kulkas itu kan suhunya dipertahankan. Jadi eh, dia itu menolak untuk terjadinya kesetimbangan. Nah, tapi karena adanya perbedaan suhu tersebut, kita bisa mengamati laju perpindahannya itu. Mungkin kira-kira itu dasarnya ya. Next, ya. Oke, yang pertama kita eh, bakal ah, bakal masuk ke materi untuk perpindahan panas konduksi ya. Nah, yang pertama ini melalui pelat, konduksi melalui pelat. Kemudian yang kedua ini melalui rongga silinder. Kita bahas yang pelat dulu. Nah, persamaan konduksi itu adalah negatif KA delta T per delta X. Ada negatifnya ya. Nah, kemudian untuk mendefinisikan si laju perpindahan panas tersebut menjadi gaya penggerak pertahanannya, kita perlu membuat membuat si variabel-variabel KA sama delta X itu menjadi rumusan dari tahanan tersebut gitu. Di mana rumus tahanannya itu adalah delta X per KA untuk konduksi. Nah, jadi KA sebagai pembilang ini dia akan turun ke bawah ya. Kemudian setelah itu baru kita substitusi RH-nya sehingga menjadi persamaan yang di sebelah kiri ini ya. Kemudian untuk konduksi melalui rongga silinder, pembedanya adalah jaraknya. Kalau pelat tadi dia memakai ketebalan X-nya ya. Kalau rongga silinder dia memakai jari-jari. Dan untuk luas permukaan, dia menggunakan luas permukaan keliling ini ya luas penampang ya maksudnya. Sorry. Luas penampang yaitu didefinisikan sebagai keliling tabung. Keliling tabungnya 2VR dikali L, di mana L-nya itu adalah panjang dari pipa tersebut ya, silinder tersebut. Dan untuk persamaan awal sama seperti yang konduksi di pelat. Namun untuk A-nya tinggal disubstitusi keliling silinder nih. Nah, kemudian kita integralkan ya. Jadi persamaan di bawah ini, di mana batasan yang kita gunakan dari air outside ke air inside. Untuk T-nya juga T outside ke T inside.
dan di R per R ini diintegralkan akan menjadi ln R outside per R inside ya, dan T-nya ini diintegralkan menjadi seperti ini. Kemudian baru kita rapihkan ya, untuk menjadikan si Q ini berada di posisi ruas tunggal. Jadi si 2 VRL K ini akan naik ya, dan ln-nya ini akan turun. Itu menjadi penyebut. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, gak ada. Next ya. Oke, selanjutnya adalah perpindahan panas melalui konveksi. Jadi untuk perpindahan panas melalui konveksi, persamaannya itu adalah Q sama dengan H dikali A dikali delta T. Nah, mana untuk menurunkan persamaan tersebut menjadi penggerak pertahanannya, kita bisa menurunkan si H sama A ini menjadi 1 per H A. Kemudian disubstitusi oleh R ya, R ini disubstitusi ke sini sehingga menjadi persamaan ini. Mungkin bisa lah ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita bakal bahas mengenai overall coefficient. Jadi overall coefficient itu parameter yang notasinya adalah U. Nah, dia itu adalah gabungan dari koefisien konduksi, koefisien konveksi, konveksi, konduksi. Jadi dia itu gabungan antara koefisien konveksi dan konduksi. Gitu. Sebenarnya U ini hampir mirip dengan R ya. Nah, tapi ada satu pembeda. Dimana kalau R dia itu bakal ada pengali atau luas penampang sini. Nah, tapi kalau U dia itu tidak dilakukan pengali luas penampang tersebut. Nah, dia itu nggak ada luas penampangnya ya. Kira-kira itu pembedanya antara R dengan U. R-nya itu R total ya, bukan R part-nya. Sebentar. Hmm. Kemudian untuk R sendiri kan, ya mungkin kira-kira begitu ya. Nah, ini ada beberapa case di mana kita itu mendefinisikan si koefisien overall coefficient ini ke dalam suatu persamaan perpindahan panas, di mana U ini akan sama dengan perpindahan panas ini akan sama dengan U dikali A dikali delta T. Gitu. Nah, ini ketika kita menggunakan overall coefficient. Nah, gimana kalau misalkan kita menggunakan si R total ini, resisten total. Jadi persamaannya itu akan menjadi seperti ini. TI per, maksudnya T1 ya, T1 min T4 itu dibagi sigma R atau R total ya, bakal sama dengan si Q-nya. Kurang lebih begitu ya. Sama sini ada yang ingin ditanyakan? Paham ya? Lanjut. Selanjutnya adalah perpindahan panas ya, konduksi uh, melalui zat padat secara seri gitu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mendefinisikan persamaan konduksi besitas. Tapi uh, pelat untuk pelat-pelat yang ada itu untuk pelat-pelat tersebut. Nah, di sini kan ada 3 pelat ya. Jadi ada 3 persamaan untuk rumus konduksi tersebut. Yang pertama itu Q1 per 1 sama dengan negatif K1 dikali delta T1 dibagi delta X1. Nah, dan seterusnya gitu. Untuk yang plat kedua, Q2, plat ketiga, Q3, T3, X3, dan seterusnya. Nah, kemudian kita menjadikan delta T ini di ruas posisi tunggal. Delta T ya, untuk semua persamaan. Alasannya adalah kita ingin mengeliminasi ya.
T yang sama, maksudnya itu temperatur tertentu yang sama di persamaan-persamaan di tiga persamaan ini. Nah, untuk delta T1 itu kan sama dengan TB ya, TB dikurang TA gitu. Seterusnya untuk delta T2, delta T3. Nah, silakan. Kemudian kita uraikan delta T tersebut, kita definisikan ya. Di mana delta T1 itu sama dengan, di mana negatif delta T1 itu sama dengan TB dikurang TA. Nah, untuk delta T2 itu TC dikurang TB dan seterusnya ya. Nah, untuk si parameter Q, A, delta X, K1 itu tetap berada di ruas kiri. Jadi tidak ada yang berubah gitu. Nah, setelah kita uraikan semua ketiga persamaan tersebut, baru kita eliminasi. Poin di sini kita mengeliminasi ya. Eliminasi itu kan tentang menghilangkan. Kenapa kalau misalkan ada pertanyaan mengurangi? Kenapa gak dikurang gitu? Eliminasi itu bukan tentang pengurangan, tapi tentang penghilangan. Gimana caranya supaya ada variabel yang hilang dari uh, dari satu atau lebih persamaan gitu. Kalau misalkan dikurang juga bisa aja kalau misalkan dia bisa ngilangin satu variabel gitu. Disubstitusi juga bisa. Kalau misalkan ya gitu ya. Kalau gak mood buat dieliminasi disubstitusi juga bisa. Gimana caranya substitusi? Bisa si TB, maksudnya si TA ya. Si TA nanti pindah ruas ke kiri gitu. Jadi Q per A delta X1 per K1 ditambah PA. Nanti si TB ini dimasukin ke persamaan kedua dan seterusnya gitu. Sampai ketiga persamaan. Kan capek kan? Tapi ada alternatif, yaitu eliminasi. Supaya bisa lebih sederhana lagi penyelesaiannya. Kemudian setelah dieliminasi ya, kita dapat persamaan akhirnya, yaitu Q per A sama dengan delta X1 per K1 ditambah dan seterusnya. Gitu. Sama dengan negatif TD, ini sisa temperatur ya. Karena ini TD itu adalah temperatur paling ujung, TA juga temperatur paling ujung gitu. Ujung mula, ujung akhir. Nah, kemudian kita pindah ruaskan si delta X per K ini ke ruas kanan. Setelah itu baru didefinisikan. Setelah itu A juga ikut ya. A juga ikut dipindah ruaskan. Baru disubstitusi si R-nya itu. Di mana R sama dengan delta X per K dikali A. Nah, jadi seperti ini ya. Karena R total itu sama dengan R1, R2, R3, jadi bisa kita tulis juga sebagai R total gitu. Di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kita bisa lihat juga ya contoh case-nya dari buku Genkoplis. Kalau untuk yang konduksi melalui zat padat seri ini ada di halaman 227 ya. Boleh sambil dibuka juga gak apa-apa. Kita next ke bagian perpindahan perpindahan panas secara konveksi, konduksi, dan ini maksudnya konveksi ya. Ini maksudnya V, konveksi ya. Jadi sebenarnya panas itu berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Itu kesepakatan ya, kesepakatan asumsi. Jadi seharusnya ini dari yang ketiga, dia bakal berpindah ke yang kedua, kondisi kedua bakal pindah kondisi satu. Di sini kita dikasih persamaan juga ya, di mana untuk kondisi satu, dia itu merupakan fenomena konveksi.
Kondisi 2 adalah fenomena konduksi, panas mengalir secara konduksi, dan yang ketiga itu konveksi. Nah, kita itu ingin menurunkan persamaan di mana kita menetapkan suatu koefisien, yaitu overall koefisien yang udah kita bahas tadi, yaitu U ya. Nah, caranya pertama itu kita harus mengeliminasi dulu nilai-nilai T ini ya. Di sini kan ada T yang sama ya. Untuk yang persamaan kedua itu T yang samanya TWC atau T wall cold, dinding dingin. Terus kalau yang H ini dinding panas. Kita eliminasi, kita tulis dulu ya, kita buat baris dulu untuk persamaan yang satu, persamaan yang kedua, persamaan yang ketiga. Kemudian kita eliminasi, kita menghilangkan si T yang yang sama di setiap persamaan gitu. Kemudian dapat ini hasilnya. Jadi TH itu dikurang TC sama dengan DQ, di mana DQ ini konstan ya, dikali dengan satu per H I DA1 ditambah XP per KM DAL dan seterusnya. Nah, dari sini baru, ini kan sama dengan U ya, dia itu udah sama dengan U, sama dengan itu. Jadi kita langsung definisiin aja dia sebagai U. Sorry, ini belum belum sama dengan U ya, masih ada A-nya. Jadi A-nya ini harusnya dikeluarin dulu, A-nya keluarin. Nah, baru dia disubstitusi ke nilai U-nya. Jadi nggak langsung disubstitusi ke U ya. Dari sini A-nya keluarin misalkan pindah ke ruas yang kiri ini ya. Atau jangan deh, pindah ke bawah DQ aja, jadi DQ per A gitu. Semuanya pindah. Nah, baru disubstitusi nilai U-nya, di mana U itu sama dengan satu per H1 ditambah XW per KM, nah ditambah satu per H0 sama dengan U. Gitu. Ketika si A-nya itu udah dipindah ruaskan, atau udah dikeluarkan ya. Nah, baru ini adalah persamaan untuk perpindahan panas dengan menggunakan koefisien overall. Kemudian hmm, TH TH ini jadikan tunggal ya. U-nya itu dipindah ruasin ke bawah menjadi seperti ini. Kemudian ini untuk yang kuno ya, ini, oh sorry, ini U outside. Kemudian yang persamaan bawahnya itu adalah U inside. Mungkin perbedaannya itu ada di persepsi ya, persepsi rumusan gitu. Karena kan kalau misalkan mulai dari perpindahan panas di inside dulu, outside-nya bakal terakhir ya. Kalau di outside berarti inside-nya terakhir gitu. Jadi 1 per U outside di A0 itu sama dengan 1 per U inside di A1. Mau itu didefinisikan sebagai U outside, sebagai U inside, nilainya itu bakal tetap sama. Cuman beda dari persepsi pendefinisian si persamanya itu mau mulai dari mana. Di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Bagian konveksi, konduksi konveksi. Clear semuanya ya? Gini ya, sebenarnya kan di materi Pak Rudi itu dikasih 2 PPT doang. Nah, tapi pada dasarnya ini materi didapat dari Diktar.
di mana diktarnya itu diambil dari angkatan tahun 2022. Jaga-jaga aja, takutnya emang yang keluar itu dari diktar, jadi gak ada salahnya kan kita pelajarin diktarnya juga, ya menilai gitu, out of the box yang untuk quiz juga tiba-tiba ada nusat number kan, dimana nusat number itu ada di diktar, ya bukan di KPT. Jaga-jaga aja ya, kita bahas materi yang di diktar juga. Nah, untuk materi terkait dengan temperatur profil juga sempat disinggung sama Pak Rudi, bahwa dia ini bisa masuk ke UAS ya. Kalau nggak salah dengar ya, dia ikut masuk juga. Jadi kita pelajari juga. Ya, untuk grafik kalian bisa bisa dipelajarin lebih lanjut ya. Maksud dari T0 ini, delta T1 ini apa, delta T2 apa, delta CB, atau code-nya itu tentang apa. Nah, jadi di temperatur profil untuk double tip-nya ini ya. Jadi satu arah, satu aliran terdapat dua pipa. Terbagi menjadi dua untuk aliran searah dengan aliran yang berlawanan arah. Kalau yang searah kita sebut dengan coherent, yang berlawanan arah kita sebut dia sebagai counter current. Ini untuk grafik temperatur yang ini untuk grafik perubahan temperatur yang terjadi ya. Di mana H sini maksudnya T hot ya. TC itu T cool atau temperatur dari aliran dingin. Untuk TC, TH itu temperatur aliran panasnya. Ini adalah inletnya. Untuk yang sebelah kiri, kanan itu adalah outletnya. Bisa dilihat dari gambar yang ini ya. Suhunya itu awalnya berbeda jauh gitu. Kemudian ketika dialirin, dia semakin mendekati. Semakin mendekati. Kalau misalkan kita lihat juga nih, yang bagian counter current, TC itu datang dari sebelah kiri ke kanan. Sedangkan TH atau aliran panasnya datang dari sebelah kanan ke kiri. Nah, ini TCB itu outlet dari si fluida aliran dingin. THB itu outlet dari aliran fluida panas. Nah, kalau misalkan kita tarik garis ya, tarik garis antara THB ini sama THC, dia itu bakal bakal nyatain bahwa dia itu sudah berada pada temperatur akhir yang berada pada intinya tidak tidak sama gitu. Maksudnya temperatur itu kan berpindah untuk mencapai keseimbangan ya. Tapi dia melebihi dari keseimbangan tersebut gitu. Bukan melebihi. Ya intinya kurang lebih seperti itu ya. Maksudnya kalau misalkan dilihat paling efisien gitu, yang counter current ini lebih lebih menyatakan lebih menyatakan temperaturnya itu ya seperti itu ya. Nah kemudian bisa dilihat dari sebelah kiri juga nih ada persamaan raca energi juga ya. Ini sebenarnya basic untuk di NME, di mana Ki C itu sama dengan negatif Ki H. Untuk fluida dingin, untuk fluida panas kurang lebih sama untuk mata kuliah yang pernah kita ambil kemarin. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Halo? Gak ada. Kalau gak ada kita lanjut. Untuk yang profil temperatur pipa ganda, kokaren dan kanker karen.
Ini juga dari buku Gen Kopis ya. Baik, selanjutnya adalah insert number, di mana di mana untuk penurunannya itu seperti yang ada di kuis ya ini. Kita definisikan DY dulu, di mana DY ini merupakan diameter inside. Nah, yang atas ini adalah persamaan untuk konveksi ya. Yang atas ini konveksi via jadi. Yang bawah ini adalah konduksi. Jadi kita akan masukkan kedua persamaan tersebut itu berdasarkan nilai ini. Dq dA sama dengan dq dA. Di mana dq yang ruas kiri itu kita definisikan sebagai konveksi, persamaan konveksi. Kemudian yang dq dA yang di ruas kanan kita definisikan sebagai persamaan konduksi. Jadi seperti ini ya. Oh, sorry. Eh, kita pakai yang sebelah kanannya. Ini ada agak berbeda deh. Kita pakai yang sebelah kanannya ya. Untuk yang DQDA satu ini sebagai konveksi, yang ini sebagai konduksi. Kemudian berikut setelah hasil substitusinya dan kita pindah ruaskan untuk perubahan suhunya ya ke ruas sebelah kanan. Kemudian DY ini si diameter outside-nya, sorry, diameter inside-nya kita masukin ke ruas sebelah kiri. Dia bakal jadi pengalih ya. Dan si koefisien konduksi ini kita pindah ruaskan juga. Jadi hasilnya akan sama persis seperti yang di border warna merah ya. Paling atas satu HI. HIDY itu dibagi K sama dengan negatif DT per TH min TWH. Kemudian ini bisa dieliminasikan ya. Maksudnya D itu di ruas kanan ini adalah bilangan tak berdimensi. Lalu kita definisikan si DY ini sebagai diameter inside. Baru kita dapat si Nusrat number itu dengan HI D kali K. Gimana teman-teman? Suara saya di sini jelas kayak. Kalau kalau misalkan kurang jelas, ntar saya lebih jelas ke listnya. Oke, jempol, jempol, jempol. Terima kasih. Kita next ya. Oke, jadi ini adalah contoh soal. Contoh soal dari arsip 2022. Kurang lebih sama ya kayak case yang di plat berseri itu. Plat konduksi, aliran konduksi eh, melalui pelat secara seri. Gitu ya. Oke, kita revisi ini. Pertama itu kita tentunya membaca soal. Membaca soal ya. Suatu tempat penyimpanan daging, buah-buahan, serta sayur-sayuran berupa ruangan pendingin. Sebut aja kulkas. Kulkas bervolume besar ya. Dengan ukuran panjangnya ya 10 meter, lebarnya itu 30 meter, kita pakai stabilo. Tingginya adalah 6 meter. Ruangan pendingin tersebut harus dikondisikan pada temperatur T1, yaitu sama dengan negatif 10 derajat Celcius. Ya. Ruangan pendingin itu suhunya negatif 10 derajat Celcius. Sedangkan kondisi lingkungan itu adalah 35 derajat Celcius. Untuk yang lingkungan berarti lapisan paling luarnya. Nah, dalam kulkas ini terdapat 5 lapisan untuk ruangan pendingin ya. Oke. Dari luar
hingga bagian dalam, seperti pada tabel berikut. Jadi ini harus garis bawahi juga nih, takutnya ketuker ya, bahwa ruangan tersebut itu lapisannya pada tabel ya, dari luar ruangan hingga ke dalam ruangan. Jadi untuk yang lapisan 1 ini lapisan paling luar, dan seterusnya kelima mungkin ke dalam gitu. Sini ada nama material, ada ketebalan, ada konduktivitas termal. Untuk setiap material memiliki ketebalan dan konduktivitas yang berbeda-beda. Tapi yang dibahas di DATS ini untuk yang poin A sampai D aja ya. Untuk poin E sama F dia menyesuaikan aja karena pada dasarnya memang penyelesaiannya kurang lebih sama sama poin A sampai D ini. Dia cuma di substitusi data lain doang. Kemudian untuk yang F juga sama, dia kurang lebih nih diganti kan sini, diganti. Kemudian yang E sumsum dinding. Oke, kalau yang E dia itu dihitung tapi tepat lapisannya itu. Di sini kita bahas yang A, B, C, dan D aja. Nah, berikut ini merupakan penjelasan. Jadi, untuk poin A, dia ditanyakan gambaran proses energi transportnya. Gambarkan proses perpindahan energinya pada ruangan pendingin tersebut. Nah, ruangan suhu itu kan berpindah dari suhu dari perbedaan suhu ya. Untuk yang paling kiri ini, yang ada garis-garisnya ya, dia itu adalah ruangan, ruangan pendingin. Jadi ruangan pendingin ini di lapisan terluarnya ada LT1, kemudian gini-gini. Pertama kita buat si gambarnya dulu ya, lewat ketebalan yang diketahui. Jadi kita batasin dulu nih. Untuk yang pertama itu kan hmm, sorry. Lapisan pertama itu kan dari bawah ya. Iya. Lapisan pertama itu dari si plaster, kemudian lapisan kedua si concrete hollow block ini, 3 insulation, sampai ke stone itu lapisan paling luar. Nah, di mana lapisan paling dalamnya ini tebalannya adalah 0,03 meter. Yang ini ya. Kemudian yang kedua, lapisan kedua ini dari dalam dan seterusnya sampai lapisan paling akhir si stone itu ya. Kita kasih jarak dulu, baru kita bikin garis-garisnya. Ya, garis-garisnya buat mendefinisikan si tebalan dari kulkas tersebut. Nah, setelah itu baru kita buat letak dari si temperaturnya. Untuk temperatur pertama, itu kan ada di lapisan yang paling dalam ya. Nah, di titik ini, di lapisannya. Bukan di, ya sebenarnya sama sih kalau misalkan di sini juga ya. Tapi kita definisiin T1 itu di lapisan yang paling dalam, di permukaan lapisannya. T2 itu di permukaan lapisan yang nempel sama si lapisan ketiga. T3 ini yang nempel di lapisan 3 sama 4 gitu. Seterusnya sampai di titik yang terakhir ini, atau T6. Dimana T6 itu suhunya 35 derajat Celcius, T1 negatif 10 derajat Celcius. Kemudian untuk uh, untuk transport energinya, mungkin di sini bisa kita kira-kirakan saja ya. Ya, misalkan T1-nya itu di sini. Nah, konduktivitas untuk si plaster itu kan lumayan besar. Jadi dia itu berpindah lumayan baik. Anggap aja begini ya, lumayan baik. 1,2. Kemudian untuk yang lapisan kedua ini negatif, sorry, 0,9. Jadi dia agak lebih rendah dari yang T1, kurang lebih beginilah. Enggak, dia lumayan
Dia lumayan besar juga ya. Seperti ini. Nah, kemudian untuk yang lapisan ketiga itu kecil banget. 0,03, hampir hampir stagnan ya. Terus 1,75 untuk lapisan keempat, 1,7 lapisan keduanya. Dia lumayan tinggi. Nah, kurang lebih begitulah. Ini untuk poin A, bagian proses energi transport. Kita masuk ke poin B, di mana poin B itu nyuruh kita untuk membuat persamaan matematika berdasarkan penurunan persamaan dari neraca energi pada sistem di atas. Nah, langkah pertama adalah mendefinisikan rumus dari konduksi itu sendiri. Ini kan aliran aliran itu melalui plat ya, melalui plat ketebalan suatu material. Sudah bisa dipastikan ya bahwa dia itu merupakan perpindahan panas melalui sifat konduksi. Jadi persamaan itu adalah seperti ini. Q sama dengan negatif Q sama dengan negatif KA delta T per delta X. Nah, untuk bisa untuk bisa untuk bisa dilakukan penyelesaian dengan waktu yang relatif lebih singkat, kita bisa definisiin dulu si delta X per KA ini jadi R, biar kita gak nulis ulang. Kalau misalkan kita nulis ulang nanti kan bakal banyak waktu yang kebuang ya, seperti di kasus yang ini nih. Dia kan nggak didefinisiin jadi R dulu nih. Dia akhirnya tulis ulang, tulis ulang, tulis ulang. Gimana kalau misalkan kita pakai R, gak apa-apa. Gak mengubah, gak mengubah, gak mengubah apa tetapan ya. Jadi si delta T ini kita buat tunggal. R-nya kita pindah ruaskan ke ruas kiri. Nah, ini untuk lapisan pertama, R1 sampai R1 dikali Q1 sama dengan negatif T2 min T1 itu untuk yang lapisan pertama. Ini lapisan kedua, ini lapisan ketiga, lapisan keempat, lapisan kelima. Kemudian kita eliminasi. Kita eliminasi. Disubstitusi juga bisa. Tapi lebih simple kita eliminasi. Cuman kalau mau beda sendiri, gak apa substitusi. Nah, karena di soal itu diketahui, di soal itu ingin buat persamaan dan persamaannya. Maksudnya, q-nya kita anggap konstan, q-nya itu kita gabungkan menjadi definisi baru, yaitu q total. Q total ini merupakan penjumlahan dari Q1, 2, 3, 4, 5. Enggak gitu ya. Q-nya itu konstan, sorry. Q-nya itu bukan penjumlahan. Q-nya itu kan konstan ya. Jadi Q-nya itu bisa kita apa ya, keluar dari kurung gitu. Karena Q-nya konstan. Nah, setelah itu untuk temperatur kan menyisakan T6 sama T1 ya. Dia bakal ada di akhir samaan dari eliminasi. Setelah itu baru kita buat I-nya ini berada di posisi tunggal sebelah kiri, di mana R atau hambatan itu kita jadikan sebagai penyebut di ruas tengah. Dan berikut ini merupakan hasil dari penurunan untuk pemodelan persamaan matematika dari sistem pendingin pada soal tersebut. Ya, untuk R-nya juga, untuk R bisa bisa juga ditulis R total, tapi lebih baik terserah sih itu.
gimana mood aja ya. Nah, kita lanjut ke poin C. Atau di sini ada yang mau kita lanjut aja ya ke poin C nanti. Habis poin D baru tanya. Tapi boleh kalau misalkan ada yang mau, nah ini arisan aja. Jadi yang poin C itu kita disuruh untuk membuat persamaan hubungan antara T terhadap jarak pada kondisi tunak. Pada kondisi tunak dan tidak ada energi yang dibangkitkan. Kita modelin dulu dia jadi si T untuk fungsi X ya. T fungsi X. Nah, pertama itu tentunya kita ambil dari persamaan yang ini, baru kita uraikan si tahanannya ya, di mana R itu sama dengan delta X per K dikali A ke KA gitu. Setelah itu, kita pindah ruaskan ya, mereka itu ke sebelah kiri. Intinya adalah kita harus membuat kita harus memisahkan si T6 ini, si T yang paling ujungnya ini ya, T paling akhirnya, itu jadi posisi tunggal. Jadi T6 atau kita kita bakal sebut nanti jadi TI itu bakal sama dengan T1, nah dikali sikinya itu, ditambah siki sama si R dan parameter lainnya gitu. Kita mau buat dia menjadi begini. Jadi kita tambah itu pindah ruaskan ya. Nah setelah itu hmm, baru dipisah ini. Si T1 ini negatif kali negatif itu, oh enggak sorry. Yang pindah itu T6 ya. Jadi T6 pindah ke kiri, nah, T1-nya tetap. Kemudian si Q per A delta X per K dan kawan-kawan dia pindah ke kanan. Jadi seperti ini bersamanya. Nah, setelah didapat jadi T6 itu sama dengan TI min Q total A sama dengan maksudnya dikali delta X per K1 dan seterusnya, baru kita definisiin berdasarkan I-nya ya, di mana T I min 1. Sebenarnya nggak usah T I min 1 gini, cukup sampai T dalam kurung X aja, T dalam kurung X. Nah, bakal sama dengan T1 dikurang Q total per A kali sigma N, di mana N ini menyatakan pelat ya, dari I sama dengan 1 untuk delta XI per KI. Ini untuk pemodelan fungsi T terhadap X. Nah, yang terakhir itu kita disuruh untuk menghitung total kehilangan energi pada sistem tersebut. Pada dasarnya perpindahan panas itu kan tentang jumlah kalori yang dilepas oleh sistem ya, ke lingkungan. Jadi untuk perpindahan panas itu, Q totalnya itu merupakan kilos. Iya kan? Iya, pindahkan dia. Enggak gini, lanjut ke soal ya. Hitung total kehilangan energi. Ya, persamaan yang kita pakai tentunya persamaan yang ini. Pertama kita tulis ulang dulu persamaannya. Kemudian kita definisiin ya, si T6 itu sama dengan 35, T1 itu sama dengan negatif 10, jadi 35 dikurang negatif 10, sama dengan 45. Ya, 45 ya, ini negatifnya ini dikalikan nanti dia setelah penjumlahannya. Kemudian setelah itu baru kita definisiin delta X, kemudian K, delta X 123, K123 itu berdasarkan data yang didapat dari soal. Nah, untuk A di sini, karena A itu bentuknya kubus, balok maksudnya.
ruangan ya, ruangan kotak ini kan. Kita cari lewat persamaan si luas permukaan dari si kubus tersebut. Kenapa gak volume? Enggak. Yang kita cari kan, yang kita ingin tentukan itu adalah luas permukaan atau ya luas permukaannya. Di situ juga ngacu pada ketebalannya. Jadi di luas permukaan yang bagian sisi yang ini ya, sisi yang ini kan L kali T itu. Dia ada ketebalan. Nah, ketebalannya itu sama setiap sisi. Ketebalannya itu bisa dihitung lewat jumlah dari lapisan-lapisan ini. Tapi nggak kita hitung untuk ketebalannya, cuman kita hitung dari si panjang-panjang ini ya. L-nya itu kan 30, tingginya 6 kan tadi. Kemudian untuk lebarnya itu 10. Pan panjang panjang 10. Oh, sorry ya. Maksudnya iya, gitu ya. Jadi panjangnya itu adalah 10. Ya gak usah dilulus lah. Kita langsung masuk ke rumusnya aja. Jadi rumus rumus untuk rumus untuk si balok ini adalah 2 P kali L ditambah 2 P kali T ditambah 2 L kali T. Si balok ini kan punya dua sisi, L kali T kan ya. Nah, yang sebelah sini. Jadi yang paling belakang itu kan L kali T. Nah, yang paling depan ini L kali T juga. Jadi L kali T untuk sisi balok ini, sisi ruangannya itu ada dua, jadi kaliin dua. Nah, kemudian untuk yang bagian atas ini kan antara P sama P sama L ya. Yang atas P sama L, yang bawah juga P sama L nih. Dia ada dua sisi, jadi kali itu dua, ya kalian dua. Kemudian untuk yang satunya lagi yang mengarah ke depan ya, ke depan ini seperti itu. Baru kita substitusi hasilnya 1080 ini ke si luas luas penampang ini ya, luas permukaannya, sorry. Setelah itu data X dan K itu kita substitusi dari data, baru kita pindah ruaskan si 1080 ini ke ruas kanan, terus kita jumlahkan. Baru didapat hasil Q. Loss-nya itu adalah negatif 16.521, sekian. Nah, karena yang dicari itu dalam satuan kilowatt, kita kalikan dia dengan 10 pangkat negatif 3. Hasil akhirnya berarti sama dengan 16 ya. Negatif 16,522 kilowatt. Seperti itu. Di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Clear. Udah, gak ada yang tanya. Oke, mungkin ditutup aja kali ya. Terima kasih teman-teman yang udah
yang udah datang di forum ini. Kita berharap ya semoga dilancarin untuk UAS pengantar peristiwa perpindahan panas besok, lebih tepatnya pagi ya.